Kita doakan guru kita yang pamit terlebih dahulu, diberikan kelancaran dalam perjalanannya. Bapak Ustaz Ridwan ya, sehat selalu, panjang umur, tambah berkah di dalam keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngucapin salam, ada yang belum serius jawab salam. Saya doakan yang jawab salam dengan semangat, dengan serius, semoga hidupnya bertambah berkah. Apa yang jadi hajatnya dikabulkan oleh Allah, masalahnya diganti dengan kemudahan, dan insya Allah rezekinya mengalir deras seperti derasnya air hujan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu maha ganjil, dan Allah mencintai sesuatu yang ganjil. Saya tambah ucapan salam satu kali lagi, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, Allah semakin tambah sayang kepada kita, dan insya Allah kita dijadikan, digolongkan oleh Allah orang yang diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati, saya ta'zimi bil khusus Bapak Ketua DKM Mushola At-Taqwa beserta seluruh staf dan jajarannya, Bapak Ustadz Sobari dan keluarganya, kita doakan sehat walafiat, panjang umurnya, bertambah berkah rezekinya. Insya Allah kita doakan cepat ke Mekah Madinah bersama keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pula yang saya hormati, saya takdimi segenap para guru-guru kita yang hadir. Alhamdulillah banyak sekali guru-guru kita yang hadir. Kita doakan guru-guru kita bersama, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan dan diberkahkan umurnya, bertambah berkah rezeki keluarganya. Insya Allah segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan guru-guru kita semua jadi orang-orang yang kaya raya, banyak duitnya, biar agama Islam ini tegak dengan guru-guru kita yang diberikan limpahan harta yang berlimpah untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu. Amin. Pula yang saya hormati, saya takdimi segenap aparatur pemerintahan, bil khusus Bapak RT setempat, biar Pak RT tambah sehat, insya Allah jadi RT selamanya. Amin. Ya, jadi RT ini Masya Allah pahalanya besar, ngurusin warga. Masya Allah, warga punya apa aja ya, kesulitannya pasti ketemu RT, pengen hajatan, pengen hitanan, sunatan, pengen apa namanya nikahan, yang paling dulu diundang Pak RT, nemuin Pak RT, kita doakan beliau tambah berkah hidupnya, banyak juga duitnya, insya Allah cepat ke Makkah Madinah. Iya, mau ngapain lagi jadi RT, kita doain aja biar betah jadi RT ya, insya Allah biar cepat ibadahnya ke tanah suci haram insya. Pula Bapak RW, Bapak Kadus,
dan juga barangkali perwakilan daripada pemerintahan desa. Ini maksudnya lima tunggal ya Ustaz ya. Ya, kita doakan selalu sehat walafiat, bahagia dunia akhirat bersama keluarganya. Dan juga Masya Allah banyak guru-guru kita dari perwakilan NU ya, dari desa dan juga kecamatan. Barangkali kita doakan pengurus-pengurus NU ke-NU di wilayah dari ranting ataupun cabang, kita doakan sehat semuanya, panjang umur semuanya. Tidak lupa pula yang hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya, saya doakan semoga pada malam hari ini berkahnya kita kumpul di majelis Maulid Nabi Baginda Muhammad SAW. Insya Allah apa yang menjadi kesulitan kita semuanya diganti dengan kemudahan. Yang punya hajat Allah kabulkan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sakit insya Allah diangkat penyakitnya, bil khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Bambang ya, yang sedang kurang sehat, kita doakan beliau disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Semoga guru kita yang dipulihkan lagi kesehatannya oleh Allah sehingga bisa kembali berjamaah ya bersama jamaah yang ada di Mushola At-Taqwa. Bapak Ibu semuanya gimana kabarnya? Ini kayaknya sudah lemes ngantuk apa ya? Ya panitia tolong disiapkan kopinya yang habis, tolong dijok ulang ya, biar kalau ngopi katanya nggak ngantuk Bu ya. Iya, kalau ngopi ngantuk gimana minumnya ya. Masih semangat ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat? Masya Allah, luar biasa. Kalau orang punya rasa cinta nggak kenal lelah, nggak kenal capek, nggak kenal ngantuk. Ini kalau yang ngantuk berarti cintanya sudah mulai. Cinta nggak sama Nabi? Alhamdulillah. Buktinya cinta kepada Nabi, malam hari ini kita ngumpul memperingati dari kelahiran sosok Nabi Agung yang senantiasa kelak bisa memberikan syafaat kepada kita. Di dunia kita sebut namanya menjadi turun rahmatnya Allah, maka kita bersyukur malam hari ini dikumpulkan di tempat yang mulia. Jangan sampai kita sia-siakan kumpulnya kita lihatkan yang pertama mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan hikmahnya sajalah, peringatan Maulid mah tiap tahun sudah diadain. Tapi bagaimana supaya setiap tahun kita peringati Maulid Nabi itu timbul kebaikan-kebaikan, setiap tahun tambah kebaikan, setiap tahun tambah kebaikan. Kita ambil hikmahnya yang pertama supaya tambah kebaikan dalam diri kita, yakni kita tumbuhkan daripada rasa cinta kita kepada Nabi. Orang cinta itu memiliki 3 elemen. Yang pertama, kalau orang ngaku cinta biasanya sering nebut, sering ingat sama orang yang dicintainya. Bu, cinta nggak sama suami? Cinta. Kalau malam sering disebut gak nama suaminya? Bapak nih yang hadir, Pak, cinta nggak sama istrinya? Sering disebut gak istrinya? Waduh, suami saya kalau ngiguk yang disebut bukan saya. Repot nih urusannya. Ya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Yang pertama, orang kalau cinta itu sering mengingat asmanya, namanya. Di dalam kitab Azkar An-Nawawi bahwasanya ada salah satu sahabat ketika duduk kakinya kesemutan. Maka Nabi SAW menyampaikan, sebutlah nama orang yang paling kamu cintai. Disebut Allahumma sholli ala Muhammad, sembuh daripada sakitnya. Ibu-ibu ada yang kesemutan enggak? Ya. Ada yang kesemutan bapak-bapak? Sebut nama Nabi biar hilang kesemutannya. Yang punya asam urat, sebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang senantiasa kita cintai.
Ya, tentunya dengan porsinya kita seberapa besar kita cinta kepada Nabi, insya Allah penyakit yang kita derita dengan kita menyebut nama orang yang kita cintai, insya Allah mudah-mudahan penyakit kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu. Imam Ahmad Al-Busiri saja ketika diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lumpuh, dia banyak bersalawat kepada Nabi dengan salawat burdah, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang cinta pasti selalu teringat akan orang yang dicintainya. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, yuk diperbanyak menyebut asma baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita mau menyebutnya tidak ada kerugian bagi kita, yang adalah beruntung kita bisa menyebut nama baginda Nabi Muhammad, menyebut nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa dan sungguh bersyukur kita kepada Allah yang mana bisa menggerakkan lisan kita bisa menyebut kekasihnya, yakni sang Nabi Agung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba, orang yang seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kira-kira bapak-bapak yang dicintai siapa, Pak? Artis yang mana kira-kira? Nika Ardila benar ada ya? Yang masih ada siapa? Yang masih ada yang jadi anggota dewan. Masya Allah, yuk supaya kita kelak bersama dengan Nabi Agung baginda Nabi Muhammad SAW, tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi dengan melantunkan, memperbanyak lantunan sholawat kepada baginda Nabi. Nggak ada ruginya, yang ada keberuntungan. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, semakin banyak keberuntungan yang kita dapatkan. Imam Ahmad Al-Busiri saja ketika diberikan ujian sakit lumpuh, ya, bertahun-tahun lumpuh, karena memang sudah tumbuh kecintaan beliau sejak kecil kepada Nabi SAW. Ketika diberikan ujian sakit, dia ingat kepada manusia yang dimuliakan Allah, kekasih Allah. Dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam syair burdah. Subhanallah, Allah sembuhkan penyakitnya. Sholawat burdah artinya selimut, ya. Ketika suatu hari beliau melantunkan syair ini dalam rangka mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, lalu diselimuti tubuhnya. Ketika bangun sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkahnya sholawat, Bu. Kalau orang ngaku cinta sama Nabi, sholawatnya diperbanyak. Sholawat ini bisa menyelesaikan masalah, bisa mengabulkan hajat, mempercepat terkabulnya hajat. Bahkan Nabi SAW bersabda, man kasarat alaihi hajat fa'absiru sholat ta'aliyya. Barang siapa yang punya hajat yang banyak, punya keinginan yang banyak, tentunya keinginan yang baik-baik, perbanyaklah
melantunkan sholawat kepada Nabi. Bapak-bapak pengen apa Pak? Pak, pengen naon lah, pengen naon? Pengen nyandung? Ulah tuh, ulah. Oh, mama tak. Ya jangan lah ya. Kita doain bapak-bapaknya biar menjadi suami yang setia. Istrinya cukup satu saja, satu celengsi, satu. Iya, kita doain insya Allah suami daripada ibu-ibu semuanya menjadi suami yang soleh, menjadi pemimpin keluarga yang menjadi teladan, menjadi panutan. Insya Allah bisa membawa seluruh keluarga ke dalam surganya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Biar menjadi pemimpin yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah. Kalau pemimpinnya soleh, insya Allah keluarganya jadi soleh-solehah semuanya. Suaminya soleh, insya Allah istrinya solehah, anaknya soleh-soleh. Amin. Insya Allah di dunia bahagia, di akhirat insya Allah masuk ke. Pengen nggak masuk surga Bapak Ibu? Ayo seluruh keluarga diajakin untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi dengan senang bersolawat kepada Nabi. Nah, ini subhanallah ibu-ibu luar biasa. Biasanya hadroh itu yang nabuk bapak-bapak, kalau nggak remaja. Ini mak-mak antusiasnya luar biasa. Ini jangan-jangan kalah duluan ini Ustaz. Nanti yang masuk surga mak-mak duluan, bapak-bapak ketinggalan. Nggak apa-apa, karena memang ada slogan ladies first ya Pak ya. Perempuan dulu, memuliakan perempuan, biarin perempuan di depan. Karena apa? Perempuan itu wajib dilindungi. Kalau nggak ada yang lindungi, gimana ceritanya wajib dilindungi? Ya, yuk kita tumbuhkan rasa cinta kita semakin hari, mudah-mudahan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi. Orang cinta itu masya Allah banyak menyebut asmanya yang pertama. Yang kedua, orang yang punya rasa cinta pasti pengen selalu dekat sama orang yang dicinta. Pengen dekat nggak Bapak Ibu dengan Rasulullah? Pengen nggak? Orang kalau punya rasa cinta selain daripada sering menyebut asmanya, pengen selalu dekat di sampingnya, pasti rela berkorban. Pengen dekat sama Nabi, ngumpulin duit dari sekarang. Niatnya buat apa? Biar bisa ziarah ke makamnya baginda Nabi Muhammad. Ya jangan hanya nabung beli motor, beli mobil, bangun rumah, nabung buat ketemu sama. Sudah Bu? Sudah belum? Katanya cinta. Kumaha tuh? Nyicil baju seragam tiap bulan disahkan, bisa nggak? Kalau baju seragamnya 400.000 dipisahin tuh uang belanja, ditaruh di celengan, bisa lunas. Kira-kira kalau kita cinta sama Nabi bisa nggak lunas? Ongkos 30 juta ini sekarang kalau Desember 35 sampai 36 juta. Ini kisah nyata Bapak Ibu, kisah nyata, mohon maaf yang saya alami. Saking pengennya kami keluarga pengen berangkat umroh, niat kami nyelengin nabung, alhamdulillah baru sampai 1 juta, belum sampai ke 30 juta, boro-boro 30 juta, alhamdulillah sudah dipanggil dulu dan bisa berangkat. Jadi kalau orang rasa cinta kepada Nabi, pengen ketemu sama Nabi, ada aja jalannya dari Allah. Tapi yang penting ada amalnya dulu, dibuktikan dulu. Nabung kayak enggak, niat enggak, gimana mau nyampe? Ya, yuk mulai sekarang diniatkan, insya Allah nabung. Ya, guru kami menceritakan, masya Allah, niat nabung aja. Kalau yang punya botol aqua nggak kepake, tanya Pak Roni. Kalau botolnya udah rusak kan nggak dipakai, tuh minta aja sama Pak Roni. Ya, Pak minta botolnya buat apa? Buat masukin duit. Nggak apa-apa, yang warna abu-abu, yang warna koneng, yang warna hijau, yang warna biru, yang warna burung, biar cepet kebakar kan. Bener Bapak Ibu, masya Allah. Di antara jamaah-jamaah yang niatnya nabung, masya Allah, istri daripada guru kami Haji Suprato Basir Limus ikut program tabungan dengan saya. Alhamdulillah, baru nabung dapat 1,5 juta, tiba-tiba anaknya ngasih surprise, diberangkatin umroh dibarengi sama keluarganya.
Tuh saking cintanya kepada Nabi rela nabungin Pak Ustadz. Saya niat nabung tiap bulan semampu saya, sisa uang belanja saya masukin ke tabungan ya. Nanti Pak Ustadz ambil ya, nggak apa-apa Bu Haji. Biarin saya datang ngelimut sekali bersilaturahmi. Subhanallah, saya ketimbang jadi perantara saja diantarkan oleh Allah. Berangkat kemarin Ramadan bukan nyombongin, bukan. Saya juga nggak nyangka. Tiba-tiba Bibi Mena ngasih tahu, Pak Ustadz tolong dampingi jamaah. Subhanallah, alhamdulillah. Saya nggak bakal nolak kalau ketemu sama Nabi. Ibu-ibu, mohon maaf nih yang di depan. Kira-kira kalau malam hari kita tawarin ibu besok berangkat siap apa enggak? Siap. Udah bikin paspor emang? Alah belum, paspornya belum siap. Ditawarin Pak. Ayo disiapkan dulu. Persiapan kita mental spiritual disiapkan dulu. Pengen ketemu sama Nabi. Perbanyak selawat, niatkan ikhtiar, sisakan duit kita cinta sama Nabi. Tidak akan termasuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau kita nggak lebih mengutamakan Nabi. Tidak dikatakan beriman, tidak sempurnanya imannya kalau kita tidak cinta kepada Nabi. Rumah sudah dikasih, motor sudah dikasih, mobil dikasih, istri, suami, anak sudah dikasih. Apa yang belum? Apa yang belum? Ibadah, Bu. Yuk doa sekeluarga, nangis sama Allah. Ya Allah, saya pengen ya Allah lebih dekat lagi sama Nabi. Ya Allah, saya nggak punya uang, saya nggak punya materi ya Allah, tapi kami pengen sekeluarga, suami, istri, anak, orang tua, kerabat, pengen berangkat ke sana. Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Anna indastoni aktivi, kata Allah. Saya bergantung prasangka hambaku. Saya doain Pak Roni usahanya tambah maju, tambah berkah. Insya Allah besok daftar umroh. Nah iya, biar ojek-ojekin, kalau enggak kebangetan. Udah didoain. Doa di maulid itu mustajab Bapak Ibu, mohon maaf ya. Doa di dalam majelis maulid itu mustajab, diyakini saja. Diyakini dan diseriusi. Doa yang dikabulkan oleh Allah itu doa yang benar-benar serius. Ya. Jadi orang ngaku cinta kepada Nabi, dia selalu ingat namanya, menyebut namanya. Dia pengen selalu dekat sama orang yang dicintainya dan mau berkorban. Ya, bapak-bapak yang ahli dukun, mohon maaf, yang ahli apa tuh? Udut. Ya, satu bungkus berapa? 20.000. Tok dihitung lah. 30 juta dibagi 20.000 sabaraha ketemu nak. Tinggal dihitung aja, insya Allah itu dari kampung, insya Allah bisa kalau pengen ketemu Nabi mah. Alhamdulillah, saya nggak ngerokok, tapi juga nggak nabung juga. Tapi saya nabung niat, saya nabung keseriusan, saya nangis sama Allah. Barang siapa yang mencari makam Nabi, wajibat lahu syafaati. Orang yang mencari makamnya Nabi pasti dapat syafaatnya. Syafaatnya bukan untuk dirinya saja, tapi untuk seluruh keluarganya. Kapan kita pengen keluarga kita selamat? Yuk kita niatkan, ngumpulin. Ngerokok hayu, nyicil buat berangkat umroh juga hayu. Tidak melarang merokok, tidak. Tapi kita bisa berbagi. La yu'minu ahadukum hatta ya akuna habba ilaihi min waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang jika aku tidak lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Kira-kira yang hadir cinta nggak sama Nabi? Lebih cinta keluarga apa lebih cinta kita kepada Nabi? Nah, kita jawab sendirilah. Yuk kita tumbuhkan supaya kita cinta sama Nabi. Orang kalau cinta sama Nabi, insya Allah hidupnya tambah berkah, selamat dunia akhir. Contoh yang bergembira, senang dengan apa namanya sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Paman beliau namanya siapa? Abu Lahab, yang tidak beriman kepada Allah. Karena dia punya rasa cinta, Allah kasih dispensasi, Allah kasih apanya keringanan, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya, di alam barzakh, lantaran punya rasa cinta dan gembira. Karena apa? Lahir sosok manusia agung yang keponakannya baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Ya Rasulullah,
ibu yang ngantongin duitnya kita sholawatin biar jadi berkah, duitnya tambah banyak, insya Allah cepat ke Mekah Madinah. Setuju? Bukan bermaksud pamer, bukan bermaksud apa-apa ya, apapun kalau dibacain sholawat insya Allah tambah berkah. Silahkan yang punya duit dikeluarin, nggak diinfakin, nggak dibacain sholawat bareng-bareng aja ya, biar nanti duitnya bisa beranak pinak seperti duit tuyul ya. Setuju bapak-bapak? Yakin nggak malam hari ini dengan berkah sholawat duit bapak ibu bisa bertambah? Apalagi habis dibacain sholawat ada kotak amal di dalam, masukin ya Allah, saya niat nabung ke kotak amal ya Allah, biar ini masjid musola makmur, biar musola ini terus dakwahnya siarnya terus ya Allah, gantikan dengan rezeki yang saya infakkan, mudah-mudahan mempercepat saya bisa sholat di Baitullah, sholat di Masjid Nabawi ya. Saya hitung 1 sampai 10, keluarin aja duitnya, gak apa-apa. Ini bismillah, berkahnya yakin, ainul yakin. Kita ngaji maulid Nabi, pemerintahan Nabi, suruh iman yakinnya, yakin kepada Allah dan yakin kepada Rasulullah. So, yuk 1, 2, 3, keluarin duitnya. Sama-sama. Saya juga ngeluarin duit, orang ngeluarin doang nanti balikin lagi. Pengen cepet ke sana, tinggal dilihat yang konek, yang baru apa yang belum. Disolawatin aja biar apa namanya tambah. Ini mohon maaf cuma segini-gini ya Bu, nggak ada lagi. Sholatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalah bi bismillah wa bi hadi Rasulillah. Tawassalah wa bi hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahli al-badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salam bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli bidillah bi ahli al-badri ya Allah. salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi. Salam Alaika salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi. Salam alaika, salam alaika. Bismillah, semoga Allah jadikan berkah. Banggakan Ustadz Ibnu, ahlan wa sahlan, sehat selalu, alhamdulillah guru kami. Iya, alhamdulillah ya guru kami.
Mohon maaf break sebentar Bu ya. Alhamdulillah ya, kehadiran daripada guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan majelis ini bertambah berkah. Ya, kalau kita ditemani sama orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat, insya Allah diri kita ikut diberikan ketenangan, lingkungannya insya Allah bertambah berkah. Ya Bu ya, bapak-bapak ya, insya Allah. Lanjut apa udah? Lanjut, sampai jam berapa? Mohon maaf disepakati aja. Sekarang sudah jam setengah 12. Jadi hikmah daripada maulid yang setiap tahun kita peringati biar berdampak, biar ada perubahan dalam kehidupan kita. Yuk kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Namanya orang cinta pasti sering menyebut namanya, mau selalu dekat di sampingnya, lalu kita mau berkorban. Insya Allah 50.000, 5.000 atau berapapun yang tadi kita niatkan, kita infakkan di jalan Allah, kita bacain sholawat, semoga mempermudah kita bisa cepat berangkat. Amin. Insya Allah mudah-mudahan ya tahun depan nih, tahun 2026 dikasih sehat panjang umur, insya Allah bisa berangkat ke Makkah Madinah. Kalau nunggu haji mah lama. Kalau nggak salah di Kabupaten Bogor ini, Jawa Barat ini, masa antrinya lama banget, bisa 28 tahun sampai 30 tahun. Ibu-ibu yang hadir di sini ada yang usianya 60 tahun. Tambah aja sekarang Bu. Bapak-bapak sekarang di sini ada yang usianya sudah 60 tahun ada. Berarti tambah lagi, kalau sekarang belum daftar tambah lagi tuh. Yuk kita berkorban semampu kita. Allah tidak melihat daripada seberapa besar daripada, tapi benar-benar serius. Allah melihat seberapa daripada keseriusan kita, bukan dilihat dari besarnya. Kita serius, kecil bisa menjadi besar menurut Allah. Besar bisa jadi kecil kalau kita senantiasa tidak serius. Ya. Tadi pagi saya menghadiri daripada manasik umroh. Ada sebuah perusahaan DHS di Citerep sama perusahaan DHS yang di Pangkalan 5. Diberangkatin dari perusahaan ada 11 karyawan. Itu karyawan di pilihan Allah, dipilih. Pak, saya belum benar ibadahnya. Justru itu bersyukur. Ketika kita dipanggil, diberikan kesempatan bisa ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, dekat sama Rasulullah, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nih yang pertama diingat Bu ya, biar kita tambah cinta kepada Nabi. Yang kedua, hikmah daripada peringatan dan perayaan Maulid Nabi SAW adalah kita kembali belajar meneladani daripada perilaku dan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang top, luar biasa ibadahnya. Pagi, siang, sore, malam Rasulullah nggak pernah berhenti untuk senantiasa ibadah kepada Allah. Bahkan tidurnya Rasulullah pun bernilai ibadah. Berbeda sama tidurnya kita. Rasulullah matanya terpejam tapi hatinya selalu ingat zikrullah, zikir kepada Allah. Rasulullah begitu mulianya, sungguh luar biasa, dijamin diampuni dosa-dosanya. Semua dosanya diampuni, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijamin masuk surga. Tapi ibadahnya bukannya tambah menyusut, tapi ibadahnya tambah top, luar biasa. Nah, kita nggak ada jaminan dosa kita diampuni, nggak ada jaminan masuk surga, suruh istighfar saja ogah-ogahan. Nabi setiap hari istighfar sama bertobat kepada Allah. Dalam riwayat yang saya ketahui ada yang riwayat setara 100 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah, ada yang 70 kali. Lah kalau kita cuma 3 kali doang Ustaz ya. Habis salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, udah 3 kali doang, merasa dosanya sedikit. Masya Allah, yuk diperbanyak istighfar, nyontoh Nabi. Nabi aja 100 dalam sehari, kita harusnya lebih daripada itu. Betul? Astaghfirullah Rabbana, Astagfirullah
biasa, akhlaknya luar biasa. Dikasih sesuatu yang menggembirakan tidak lantas membuat dirinya lupa diri, tapi justru tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin memperbanyak beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita misalkan, mohon maaf, ada ustadz yang di sini udah ada pengumuman dari malaikat Jibril atau Mikail, ada ustadz di sini yang sudah dijamin diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Saya yakin besok udah nggak nongol di musola. Leres. Ustazah pun juga demikian, barangkali ada malaikat menginformasikan, tiba-tiba ada suara tanpa rupa di musola At-Taqwa, ibu-ibu yang bernama Fulana, saya menyampaikan kabar dari Allah, saya malaikat Allah, bahwa ibu Fulana ternyata sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Saya yakin besok gak ada di majelis taklim. Aduh ya Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah. Yuk kita contoh Nabi, bagaimana akhlak beliau dalam ibadah kepada Allah. Sholat sampai kakinya, ibu bengkak nggak bu sholatnya bu? Ya. Luar biasa, rasa syukurnya kepada Allah luar biasa. Yuk kita juga bersyukur kepada Allah, dikasih nikmat kita dijadikan umat yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung bersyukur dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh beruntung. Karena apa? Tidak akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala umat-umat kaum-kaum terdahulu sebelum daripada umatnya, daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita semuanya mudah-mudahan iman Islam, mengaku Allah Tuhan kita, Muhammad Rasul kita sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yuk musola yang tadi disampaikan oleh guru kita, bagusnya berhasilnya daripada peringatan Maulid Nabi SAW kita lihat besok subuh. Dilihat besok, ini panitia dikatakan berhasil kalau ternyata besok subuh ternyata jamaahnya penuh, tidak ada yang tapi biasanya begitu ya Mas ya. Namanya kita capek gitu ya dimaklumi. Yang penting besoknya lagi. Kalau malam hari ini masih dimaklumin, besok pagi ya. Yang penting setelah besok ini, hari besoknya lagi, insya Allah subuhnya makin penuh. Amin. Tadi disampaikan insya Allah di musola ini juga ada JSL, jamaah subuh limut. Luar biasa, subhanallah. Kita doakan seluruh pengurus DKM sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, banyak duitnya, sehingga apa terus kegiatan. Kan kalau kegiatan terus yang untung kan Ustaz. Yang tadi karena Ustaz senang baca sholawat, insya Allah pulang akan nenteng. Ya kalau di bawahnya jangan minta tuh. Insya Allah kita akan nenteng barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir di majelis, sering ada pengajian, sering ada nasihat agama. Insya Allah pulang kita membawa berkah. Berkah aja berkah. Ya, kalau diharapinnya berkat, kalau nggak dikasih kita kecewa. Tapi kalau kita ngarepin berkah, insya Allah sekalipun nggak ditentengin berkat, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Ya, mohon maaf ini bukan kode panitia, bukan ya? Bukan, enggak. Ini bener kita nyari berkah. Ya, hidup ini cari berkah. Hidup ini hanya mencari. Lagunya siapa bu? Oh, Wali apa ibu? Yang pertama ibu ya, yuk setelah kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi, yang kedua meneladani akhlak Nabi dalam ibadah kepada Allah, syukurnya luar biasa, iman tauhidnya luar biasa. Nabi ketimbang sendal jepitnya putus, minta gantinya sama Allah bu. Ibu kalau sendalnya rusak minta gantinya usaha, apa majikan kasaraki, minta sama Allah, ya Allah sendal saya putus, tolong berikan ganti supaya sendal yang saya nanti pakai ganti yang baru tidak menyulitkan saya untuk ibadah. Ada enggak yang sendal menyulitkan ibadah? Ada, itu sendal pengennya buat jalan-jalan doang. Ayo tuh Pak. Ayo baju kayak begitu. Ada yang baju nggak mau dipakai buat ngaji, ada nggak? Ada. Makanya kalau kita pengen beli baju, minta gantinya sama Allah, biar dikasih bajunya gampang dipakai buat ibadah. Tuh, ini subhanallah ibu-ibu luar biasa, ini pas memang pilihan Allah ya. Bajunya memang ya senangnya dibuat sholawat, tapi insya Allah nanti kalau tampil jangan ganti-ganti baju bu ya. Biarin dibilang nggak punya ganti yang nggak apa-apa, ini insya Allah berkah dipakai terus saja sholawatan. Ya, insya Allah.
Yang kedua, meneladani daripada akhlak Nabi selain daripada Allah kepada sesama manusia dan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini Masya Allah adabnya luar biasa terhadap keluarganya, sama istrinya sayang. Pak, sayang nggak ke majikan Pak? Manggilnya gimana? Ayam beb? Nabi ngajarin suruh pakai panggilan yang mesra sama pasangan kita. Ini tadi istri saya WA, yang udah naik panggung belum? Manggilnya ayang. Ya, kita ngikutin belajar daripada apa yang dicontohkan sama ya jangan malu, Nabi aja nyontohin kok. Manggilnya kepada istrinya, ya Humairah, yang pipinya merahan. Nah kalau ibu-ibu, mohon maaf, di sono nggak di sini enggak. Di sono ada ibu-ibu wajahnya hitam dimerah-merahin, lah ada apa tuh? Ya nggak apa-apa, biar suaminya tambah sayang tuh, Masya Allah. Nabi itu sama istrinya nggak pernah marah, Masya Allah. Suatu ketika Nabi SAW pulang kemalaman, udah ketok pintu, udah assalamualaikum 3 kali, ternyata istrinya nggak bangun-bangun, nggak dibukain pintu, rela tidur di depan pintu. Coba nanti Pak Ustaz Sobari ada istrinya nggak? Istrinya Pak Ustaz Sobari ada? Nanti biarin aja Bu, ibu pulang duluan, ya. Biarin aja kalau Pak Ustaz Sobari kata Assalamualaikum, pasti panitia kan pulangnya belakangan. Biarin aja, nggak usah dibukain pintu, pengen lihat ini malam hari ini selesai gak ngikutin akhlaknya Nabi. Paling tidur di musola. Subhanallah, luar biasa. Saya pun belum mampu, tapi insya Allah kita belajar dari apa yang kita bisa. Sayang kepada istri, ya. Ternyata wujud kita sayang sama istri ternyata bisa membuka pintu rezeki, Pak. Semakin kita jor-joran sama istri, semakin rezekinya gampang. Semakin pelit sama istri kan doanya jelek kalau pelit. Ya Bu, bener nggak Bu? Yang jujur aja Bu, dikasih uang belanja seharusnya sehari 100.000, ibu-ibu dikasih 10.000, ngedubel nggak? Ini Masya Allah, ya. Nabi luar biasa, istri Nabi sungguh luar biasa, ikhlas ridhonya luar biasa, ya, terhadap anak-anaknya sayang sekali, terhadap tetangganya apalagi. Nabi sama tetangganya Masya Allah, muslim non muslim semuanya dibaikin sama Rasulullah. Jadi kalau kita pengen mencontoh akhlaknya Nabi, nggak usah pandang bulu mau muslim non muslim, justru bagusnya seorang yang muslim kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, berikan contoh akhlak yang baik biar kita punya tetangga non muslim tetap silaturahim disambung. Kalau punya rezeki bagi makanan, tapi kalau dia ngasih makanan kita terima, kalau kita nggak mau makan silahkan disedekahkan lagi. Mohon maaf, kebetulan Pak saya diuji, saya tinggal sebelah kiri saya non muslim, tapi kalau saya ngadain tahlilan, ngadain maulidan, hadir Pak, hadir. Alhamdulillah, kerja bakti ikutan. Alhamdulillah, saya bilang sama istri nih, tolong nih tetangga kita siapin nasi ditaruh di piring, keluarganya ada berapa dihitung, kita kasih dikirimin makanan. Alhamdulillah, ya. Ternyata dia doain juga, ternyata orang non muslim juga bisa alhamdulillah. Tapi yang muslim begitu dikasih boro-boro alhamdulillah, naudzubillah min. Ini yang salah yang mana kira-kira? Dikasih sama tetangga bukannya terima kasih. Nah ketimbang gitu doang mas saya juga punya, bukannya terima kasih malah menghina. Jangan. Nabi itu mengajarkan Masya Allah, kalau dikasih siapapun, dikasih apapun diterima dan ekspresikan wajah gembira. Makanya tadi alhamdulillah ditawarin kopi, alhamdulillah kalau saya terima kasih saya terima, tapi nggak usah dijokkan, ya. Alhamdulillah, saya syukuri ini. Nabi mengajarkan akhlak pada sesama manusia luar biasa, terhadap keluarganya, tetangganya baiknya luar biasa, terhadap orang miskin luar biasa. Nabi senang berbagi sama orang yang dalam keadaan kesulitan, bahkan berdoa kepada Allah supaya dikumpulkan bersama orang-orang yang dalam keadaan miskin, yang dalam keadaan kesusahan. Ya, luar biasa. Kalau kita cinta sama Nabi, kalau kita pengen mendapatnya daripada teladan Nabi, yuk kita mulai senang cinta sama orang-orang yang dalam keadaan kesulitan, dibantu. Ya yang paling gercep ya Pak RT, karena yang tahu warganya Pak RT. Warga saya yang susah, ada berapa orang warga saya yang janda, ada berapa orang yang yatim, berapa orang wajib disantuni, yang lansia berapa orang. Pak RT tahu, kita doakan Pak RT sehat walafiat panjang umur, insya Allah bisa menjadi wasilah keberkahan untuk warganya, amin.
Jadi contoh akhlak Nabi, ibadahnya, yuk sholatnya sudah dekat Bu, ini musola luar biasa. Ini yang ngasih nama ini nggak sembarangan, musola at-taqwa. Biar masuk di sini, hadir di sini menjadi orang yang takwa. Jaminan Allah, orang yang bertakwa rezekinya gampang, dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau punya masalah cepat selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah selalu dikasih solusi jalan keluar. Saya sedang punya masalah, saya sedang punya ujian. Mohon doanya Bapak Ibu, enggak usah sebutin ujiannya. Mudah-mudahan Allah kasih solusi jalan keluar. Pulang saya dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Pun demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saya doain juga yang punya masalah malam hari ini diselesaikan masalahnya sama Allah, dikasih rezeki yang enggak pernah kepikir di otak kita. Amin. 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 Lanjut apa udah? Udah jam 12:04. Yang terakhir, biar nggak ngantuk. Ya ini saya tahu siapa yang ngantuk, siapa yang sudah tidur, siapa yang sudah pulas, saya tahu. Ya, biar kita nggak ngantuk, mohon ibu-ibu ya dibacakan sholawat, diiringi sholawat biar tambah berkah. Sholawatnya apa kira-kira? Biar dapat syafaatnya Nabi. Ya, ya Rasulullah, ya Nabi, Ya Nabi, laka syafa'ah wa ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, semoga salawat kita disampaikan oleh Allah kepada Rasul. Amin. Rasulullah. Yang terakhir, yang ketiga, selain daripada kita belajar meneladani daripada akhlak Nabi dalam hal ibadah kepada Allah Sang Pencipta sebagai bentuk rasa syukur, kita juga harus berbuat baik terhadap sesama, terhadap keluarga terutama. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini yang sudah berumah tangga semakin sayang sama istrinya, semakin sayang sama putra-putrinya, semakin sayang sama sanak saudara kerabatnya. Insya Allah berkah sayangnya terhadap keluarga, Allah dan malaikatnya memberikan kasih sayang. Insya, apalagi terhadap tetangga, kita berbuat baik sama tetangga. Karena apa? Saudara yang paling dekat dengan kita siapa Bapak Ibu? Saudara yang paling dekat dengan kita adalah tetangga.
Yuk kita doakan supaya tetangga kita sehat walafiat, panjang umurnya, murah rezeki, dikabulkan hajatnya. Insya Allah berkah semuanya. Mudah-mudahan apalagi hadir guru-guru kita semuanya, ya, yang tadi sudah dilantunkan sholawat Nabi, dilantunkan bacaan ayat-ayat Quran, semoga bertambah berkah. Yang ketiga, hikmah daripada peringatan perayaan Maulid Nabi yang harus kita amalkan adalah kita meneruskan daripada perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad. Gimana dakwah Islamiyah ini jangan sampai berhenti, mensiarkan daripada mencintai Nabi jangan sampai berhenti apapun kondisinya. Insya Allah mudah-mudahan peringatan PHB ini tiap tahun bisa terlaksana, bisa diteruskan oleh anak cucu kita, insya Allah. Biar dakwahnya semakin menggelora, masjid Musola At-Taqwa ini semakin makmur kegiatannya. Maka kita punya kewajiban untuk mengajak sesama kita yang belum ke masjid, didoai, ya Allah saya punya tetangga belum sholat berjamaah, ya Allah kasih sehat walafiat, panjang umurnya, kasih hidayah taufikmu ya Allah biar ikut sholat berjamaah. Jangan sampai sholatnya nanti digotong ke musolanya, nggak mampu jalan sendiri ke musola, datangnya ke musola pas lagi sholatlah di belakang imam sebelum kita sholat di depan imam. Nah, maksudnya mau jangan sampai kita Masya Allah, yuk sama-sama kita bangun semangat, hidupkan sholat 5 waktu di musola. Alhamdulillah, biar jadi orang bertakwa. Ini solusi. Kalau kita punya masalah, datang ke At-Taqwa, biar kita jadi orang bertakwa. Kita sholat wajib, sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, sholat duha, dan sholat apa yang senantiasa perlu kita kerjakan, sholat mutlak, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Habis sholat ngadu sama Allah, ya Allah beras di rumah tinggal seetik, ya Allah kau yang punya beras, datangkan beras ya Allah secukupnya. Kalau memang cukupnya sekarung, datangkan sekarung. Amin. Ya Allah di dompet tos Allah duitna, tos tak ayak duitna, ayak nanu warna abu-abu. Sabaraha Pak? 2.000. Alhamdulillah masuk ayat 2.000 Pak. Menang dari tukang parkir 2.000. Insya Allah kalau sedekah itu abu-abu ikhlas ngasih tukang parkir, doanya panjang ternyata Pak. Saya pernah ya, habis dari perumahan Duta Mekar Asri Pondok Damai, pas kebetulan di mobil kagak ada receh pisan, sama sekali nggak ada. Sama tukang parkirnya, waduh doanya Pak, Masya Allah saya sampai istighfar, Allah dasar pelit, dasar koret, Masya Allah ya doain begitu. Saya nangis dalam hati, saya bilang ke istri saya, Mi, besok kalau kita kesini lagi bawa mobil, tolong isi jangan 2.000, kalau perlu 5 sama 10.000. Alhamdulillah Bu. Saya tunggu waktunya ketemu lagi sama orang yang doain pelit bakhil. Alhamdulillah ketemu. Pas habis pengajian di Ar-Rahmah, saya nggak perlu ibaratnya dulu ingat masjid, tapi saya ingat ya Allah mudah-mudahan kejelekan saya tertutup dengan sedekah hari ini. Alhamdulillah. Ya, doanya panjang. Makasih Pak, makasih. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezekinya. Alhamdulillah Pak. Itu padahal duit cuma goceng-gocengnya di kantong saya. Begitu pulang, alhamdulillah saya diomelin istri saya. Tadi mana buat ponakan, buat ngasih uang jajan, udah saya kasih tukang parkir. Nah, nanti gimana? Udah dijanjiin mau ngasih ke ponakan. Ya sudah nggak apa-apa, mudah-mudahan ada gantinya. Subhanallah. Ternyata sedekah itu menambah datangnya rezeki. As-sallallahu sedekah. Mintalah rezeki dengan bersedekah. Mudah-mudahan kita rajin sedekah, rezeki kita bertambah berkah, mengalir dan mengalir. Amin. Nabi itu begitu nyontohin. Maka kita syiarkan ini insya Allah, mudah-mudahan setiap rupiah-rupiah yang dikumpulkan, setiap butiran-butiran beras yang senantiasa dikumpulkan sehingga acara ini bisa terlaksana, saya yakin, ainul yakin semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus syiarkan, gaungkan nilai agama Islam, tunjukkan kita akhlak yang mulia, bahwa kita tidak membeda-bedakan siapapun selagi dia makhluknya Allah, dia selagi kita adalah sesama manusia, sesama makhluknya Allah. Yuk berbuat baik, syiarkan agama Allah, tunjukkan adat etika yang baik, karena Rasulullah tidak pernah membenci, tapi Rasulullah selalu mencintai. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Udah.
cukup gitu aja Bu ya, cukup gitu aja. Yang penting niatnya kita sayang ketemu sama jamaah, ketemu sama masjid, guru-guru kita niatnya cinta karena Allah, biar sehat semuanya, panjang umur, amin. Insya Allah bisa kembali ke Mekah Madinah yang sudah pernah, yang belum insya Allah kesampaian tahun depan, amin. Udah gini aja, ini sudah jam 11 lewat Bu ya, mohon ikhlas ridhonya. Biasanya kalau saya ceramah di kampung-kampung di daerah sini biasanya lastu, nanti lastu jam 11. Nah ini di sono, kalau di sini nggak tahu saya. Ya, kalau di Pasir Angin, di Cinyosok, kalau ini Pak, udah jam 11. Saya lihat ibu-ibu sudah pada tunduk, sudah pada muak, bapak-bapak sudah pada ngantuk juga, takut kemalaman besok kesiangan subuhnya. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan mutlak dari kebodohan saya pribadi. Mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya, panitianya berkah, DKM-nya berkah, jamaahnya berkah, guru-guru kita berkah semuanya, guru-guru kita semuanya yang hadir kita doakan kaya raya semuanya, ya sehat walafiat, berkah dunia akhirnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, dengan iradah-Mu ya Allah, rubah kehidupan kami ya Allah. Semakin baik hubungan kami kepada-Mu ya Allah, semakin baik hubungan kami kepada kekasih-Mu ya Allah, semakin baik hubungan kami dengan kerabat keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kerabat kami, terlebih terhadap sesama kami ya Allah. Ya Allah, berikan jalan kebaikan, keselamatan dunia akhirat kepada kami semua yang hadir bersama keluarga kami, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yaitu